Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Pak Reinhard, tadi sebenarnya perlu diselidiki dulu ini bahan-bahannya apa saja. Kemudian dari identifikasi bahan-bahan ini bisa juga kemudian di-refer. Ini siapa-siapa saja yang punya pola yang sama. Nah, bagaimana cara menganalisanya Anda? Kalau kita akan cari pola yang sama, mungkin itu ada di tangan polisi itu. Oke. Nah, saya mungkin lebih banyak akan melihat dari bahan-bahan yang ada berbentuk black powder, dan itu sangat mudah didapat. Bahkan itu sudah menjadi semacam home industry bagi masyarakat yang punya pengalaman membuat petasan dan sebagainya sebagai sumber hidup mereka itu. Nah, dengan melihat komposisi yang ada, di mana plastik berisi black powder ini ada pakunya, itu bisa saja salah satu fungsi paku itu untuk menimbulkan gesekan di dalam bahan itu sehingga lebih mudah terjadi ledakan. Itu bisa saja. Dan sekaligus paku-paku ini bisa menjadi senjata untuk menambah korban. Jadi dia bisa meledak dengan impact tekanan, dilempar dan sebagainya. Tetapi dengan adanya paku di dalam itu akan terjadi gesekan sehingga dia lebih mudah dia untuk dia meledak. Dan kalau ada kaitannya dengan siapa di belakang ini, pasti ada di belakang ini. Dan bagi yang siapa di belakang ini, mereka alangkah baiknya misalnya ada korban, tapi tidak ada korban pun, cuma ledakan saja, itu sudah bagus bagi mereka. Apalagi nanti media akan masuk. Dan ledakan media ini yang mereka tunggu itu. Yang biasanya ledakan media ini jauh lebih besar daripada ledakan itu sendiri. Yang menimbulkan ketakutan masyarakat, begitu ya. Oke, berarti itu bisa dinyatakan bahwa bahan-bahan itu sangat mudah diakses oleh masyarakat awam. Oke, dengan mudahnya diakses itu, apakah kemudian ini jadi semakin sulit untuk men-trace kira-kira siapa yang punya pola? Karena ini sangat jamak. Yang jelas ada istilah dalam penanganan kasus-kasus ya. Tiada kejahatan yang sempurna. Pasti mereka meninggalkan jejak, dan jejak itu mengindikasikan siapa dan ke arah mana. Tadi yang saya katakan di awal, kita punya file untuk membuka kembali yang biasa bermain dengan bom sejenis ini, ataupun bahan-bahan alat peledak seperti ini, siapa. Akan ke sana larinya nanti. Nah, tim ini kan sedang bekerja sampai tengah malam ya. Semua analisa-analisa dikumpulkan, semua analisa itu disimpulkan, alternatif dugaan itu dibuat. Semua harus dibuktikan satu persatu. Dan ini bergerak cepat. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa terurai ya. Ini peledakan seperti apa, siapa pelakunya, dan kita mengembangkan arah kemana. Sambil menunggu yang 4 korban ini sehat, atau minimal menurut keterangan dokter sehat dan bisa diambil keterangannya. Oke, Bung Nurudin, jika Anda melihat, Anda menganalisa begitu ya, siapa-siapa saja aktor yang mungkin berkaitan dengan ini. Memang terlalu dini, masih dikumpulkan bahannya. Tapi jika Anda melihat ini lebih kemana sih? Kelompok mana yang kalau Anda katakan ini amatir, tapi kelompok mana? Kalau dilihat dari kelompok-kelompok teroris yang kita urut dari tahun 2000 lah, bom malam Natal 2000 sampai sekarang ini, bahan untuk bom malam Natal 2000 itu perbedaannya sangat jauh sekali. Bom malam Natal tahun 2000 ya? Itu dia itu ada unsur TNT-nya, black powder ya, tapi ada TNT-nya. Ini kan enggak gitu loh. Tapi saya mau mengkoreksi tadi, Mbak mengatakan bahwa karena ini barang yang mudah ditemukan, ini susah mencari pembuatnya. Itu kalau sudah meledak, susah nyari pembuatnya. Tapi kalau belum meledak, nah itulah gampang sekali menemukannya, gitu loh. Karena jejak-jejak yang ditinggalkan itu banyak. Seperti Pak Rikwanto mengatakan bahwa tidak ada kriminal yang tidak meninggalkan jejak, itu pasti ada jejaknya. Hanya saja mungkin ini mungkin saya yakin dari timnya Pak Kepolisian ya Pak Rikwanto sudah menemukan, sudah mengarah ke siapa ini, saya yakin sudah mengarah ke sana. Hanya saja mungkin ini belum saat yang tepat, dan mungkin masih perlu data-data tambahan lagi untuk meyakinkan ini loh pelakunya. Oke, Pak Rikwanto. Mudah menemukan pelakunya, tetapi intelektual dadernya itu yang bukan hal yang gampang. Oke, Pak Rikwanto, mungkin kalau kita melihat file-file sebelumnya begitu ya, yang menggunakan bahan peledak dalam tanda kutip low explosive dan juga sederhana ini, masih amatir ini, ada kesamaan dengan kasus-kasus sebelumnya atau tidak? Ya, itu mirip sekali tidak ya. Bahkan ada yang mengatakan ini jenis baru. Padahal ini mungkin modifan baru ya, modifan aja. Ya, kalau paling tepat itu modifikasi baru. Modifikasi baru. Tapi secara
pembuatannya dengan bagaimana dia efek ledaknya itu sudah terciri sebenarnya ya. Ada beberapa daerah di Jawa Barat itu pernah melakukan hal sama dan meledak juga. Berapa daerah di Jawa Barat ya Pak? Iya. Itu korbannya Jawa Barat semua itu Pak? Ada, itu bisa teridentifikasi. Kita katakan low explosive karena memang itu daya kecepatan detonasi Pak ya. Itu 400 sampai 800 meter per detik. Kalau high explosive memang 1000 sampai 8500 meter per detik. Ini termasuk golongan low explosive. Dari bahan-bahannya juga bisa kita lihat. Jadi jejak-jejak yang ditimbulkan ini bisa mengarah kepada kelompok tertentu. Oke. Dan ini fokusnya akan ke arah sana nanti. Pak Nurudin, seberapa dekat ini dengan aksi terorisme sehingga perlukah masyarakat takut? Anda melihatnya? Kalau lihat dari bahan-bahannya sih saya pikir tidak perlu dikhawatirkan ya, karena kualitasnya itu rendah sekali gitu loh. Kalau kita urutkan dari jauh-jauh sekali lah ke bom BCA dulu dia tahun 70-an itu, ini kualitasnya rendah sekali gitu loh. Yang perlu dikhawatirkan adalah justru pergerakan dari kelompok ini dan membesarnya kelompok-kelompok radikal ini. Oke, bahan peledak tidak perlu dikhawatirkan karena ini yang sudah ditemukan low explosive ya Pak ya? Oke. Kita jangan melihat bahan peledaknya. Efeknya yang harus kita lihat itu bahan peledak. Bahan peledak ini gampang didapat ini semuanya ya, tapi efeknya ini nih yang seperti saya katakan tadi, justru media yang akan membuat ledakan yang lebih besar, dan itu yang mereka yang mereka inginkan, ketakutan di masyarakat. Seperti tadi ada kemungkinan itu semacam bom ikan. Kalau saya tidak mungkin itu bom ikan, karena kalau bom ikan dia perlu impact, tertumbuk pada benda keras. Bom ikan kan dilempar di air. Dan kemudian black powder itu sangat anti air. Dia kalau dikena air sama sekali dia tidak meledak. Jadi kalau dia kemasannya betul-betul tertutup, meledak dulu sebelum kena air, nah itu bisa jadi bom ikan. Tapi kalau ini bukan. Ini sama sekali bukan bom ikan. Pasti sasarannya bukan ikan. Oke. Dan kalau ini ditemukan di Priuk atau di tepi pantai, mungkin akan mengarah kepada bom ikan. Tapi ini ditemukan di tengah-tengah tempat khalayak ramai, sehingga saya lebih pikir ini diarahkan kepada sasaran yang bukan ikan ya. Baik, lalu supaya efek ledakannya tidak semasif itu, seperti saya mengutip omongan dari Pak Reinhard tadi, bagaimana Pak Rikwanto supaya efek ledakannya tidak besar dalam arti bagi ketakutan masyarakat? Ini apa kemudian yang dilakukan kepolisian? Ya, kita cepat mengungkapnya. Kemudian masyarakat juga harus ikut juga membantu aparat menjaga diri dan lingkungannya. Jadi kalau kita diam saja, masyarakat diam saja, tidak peduli lingkungannya, kemudian ada rasa takut, ya takut terus. Tapi kalau dengan Siskamling, dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, sama-sama kita menjaga lingkungan, peduli tetangganya siapa, ini kontrakan berapa lama, 1 tahun atau 1 bulan atau 2 minggu saja saya nginep, itu diwaspadai. Boleh ditanya, kemudian daerah-daerah yang kira-kira tidak tersentuh, kita sentuh, barangkali di situ ada tempat penyimpanan, ada rumah atau gudang kosong, tiba-tiba ada orangnya yang biasa nggak ada orangnya, itu juga perlu dicurigai. Jadi sama-sama kita bekerja sehingga efek fear of crime, fear of situation itu bisa berkurang. Jangan hanya rasa takut tapi diam saja. Tapi kemudian kalau akses terhadap bahan-bahan ini begitu mudah, tidak ada restriksi atau enforcement yang lebih tegas lagi, Pak? Kita juga ikut mengawasi ya toko-toko kimia yang ada. Nanti kan arahnya ke sana juga. Kalau memang ada black powder dan bahan-bahan lainnya, tentunya akan kembali ini belinya di mana. Ya. Toko-toko mana saja, kemudian berapa banyak dia beli, karungan atau kilo-kiloan saja. Seperti yang sudah kita pernah ungkap, demikian nantinya untuk penyelidikan dan penyidikannya. Arahnya ke sana ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Bincang Pagi.